Di halaman pertama itu adalah tabel of content. Nah, PNID ini singkatan dari Piping and Instrumentation Diagram ya. Nah, ini memang kebetulan diperuntukkan di suatu removal unit. Dan mungkin bisa jadi kalau misalkan teman-teman misalkan nanti bekerja di tempat lain atau mungkin punya PNID di tempat kerja yang lain ya sebetulnya kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama. Jadi ya mungkin mudah-mudahan dengan sharing ini bisa memahami. Jadi ketika misalkan dapat PNID yang dari luar ataupun dari mana, itu bisa kita memahami, bisa kita baca gitu. Nah, jadi ini PNID suatu removal Subang ya. Nah, yang pertama ini tabel, sorry. Tabelnya jadi ada drawing nomor. Nah, karena setiap halaman itu punya drawing. Dan ini kode-kode ini dibuat pada saat pembuatan PNID ini gitu ya, mungkin sama engineering atau siapapun gitu. Nah, kemudian ada judulnya dan kemudian ada revisi. Jadi mungkin PNID ini dibuat beberapa kali, ada revisi, ada kurang pipa ini, kurang gambar ini, kurang instrumen ini, dan itu memang berbagai revisi gitu. Dan mungkin bisa kita lihat di sini bahkan ada sampai yang revisi 5 dari satu drawing itu berarti udah 5 kali revisi gitu. Jadi PNID ini sangat sangat apa ya dinamis lah ya. Jadi memang pada saat pembuatannya itu nggak mudah gitu. Nah, kembali lagi ke sini, ini nomor terus drawing nomor, nanti ada proses flow diagram dan utility balance diagram. Nah, ini proses flow diagramnya ada 2. Nah, kemudian ada piping and instrument flow diagram dan utility-nya ada beberapa diagram ya. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya. Nanti mohon maaf kalau misalkan yang kecil-kecil nggak kelihatan gitu ya. Nanti saya share ininya pin ID-nya. Nah, kemudian terakhir ada utility header diagram. Nah, kita beranjak ke halaman kedua. Kita percepat aja kayak karena waktunya memang terbatas. Nah, untuk halaman nomor 2-nya di sini terlihat piping simbol. Jadi ini simbol-simbol pipa yang ada di PNID kita ini gitu. Nah, jadi di sini itu kalau misalkan kita nggak ngerti, ini misalkan ini gambar apa sih? Ini ball valve atau gate valve atau butterfly valve? Ada yang bisa nebak? Misalkan ini nih, ada yang bisa nebak mungkin sejauh ini? Ini ball atau gate atau globe? Ya mungkin udah pernah baca simbolnya. Karena ada yang pakai titik tengahnya hitam, ada yang enggak kan gitu ya. Nah, ini beda. Valve-nya beda gitu. Nah, kalau misalkan mau dilihat, ya jadi nanti dari sini, dari piping simbol ini bisa ketahuan. Misalnya kita coba cari yang tadi ya. Mungkin bisa di dalam hati silakan menebak, nanti tebakannya benar atau tidak. saya cari di mana tadi ya. Palep. Itu nggak pakai mouse jadi kagok. Nah, ini yang jawabnya globe palep tadi benar ya? Ada di depannya. Itu ada ya. Oh, siap. Nah, hadiah terkait dengan hadiah, saya rencananya tetap akan ada hadiah nih masalah sharing ini. Cuma nanti diakumulasikan. Jadi setiap bulan mungkin ya nanti hadiahnya. Gina. Mau terbang gaji. Sebulan gaji mah mungkin tong sharing ke orang weh. Ya, yang setidaknya ada lah. Yang intinya kan kalau kita sharing itu kan buat menambah pengetahuan ya. Jadi ya buat bekal teman-teman lah gitu. Jadi sebetulnya tanpa hadiah pun yang mudah-mudahan bisa bisa eh, bergairah gitu buat pengen tahu segala sesuatunya gitu. Oke ya, tadi kembali lagi ke atas. Kembali lagi ke atas. Ini piping simbol. Piping simbol. Jadi di sini macam-macam ya. Yang pertama itu piping simbol. Jadi untuk pipanya sendiri nih, pipanya sendiri juga ada bermacam-macam. Nah, kalau garis doang ini pipeline above ground gitu ya, main. Ini di atas permukaan tanah. Kalian saya pahami ya. Nanti ada juga
pipa yang di bawah permukaan tanah gitu. Dari sini. Nah, itu pipa underground. Nah, jadi kalau misalkan simbolnya strip, terus ada huruf B-nya, strip lagi, berarti itu lokasinya di bawah tanah. Jadi pena, nggak tahu posisinya di pena yang mana, saya juga belum tahu ya. Nah, nanti, mouse-nya ini nggak bisa gini. Nah, nanti dari PNAD yang sekian banyaknya ini, mungkin ada simbol yang kayak gitu. Strip, B, strip, itu berarti di bawah tanah. Nah, jadi mungkin ini ya lebih refreshment ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman udah yang paham, ya ini mungkin lebih penyegaran ya. Nah, jadi nanti tolong teman-teman khususnya yang berhubungan ya, pekerjaan yang berhubungan, dipahami betul. Jadi nanti kalau misalnya ditanya, ini gambar apa itu udah tahu gitu. Nah, terus ada gambar awan, terus ada free drain, ada yang garis, terus ada segitiga. Nah, segitiga itu artinya apa? Itu di situ ada gitu. Nah, terus ada strip ke kanan. Ini flow direction-nya berarti ke kanan, flow direction-nya berarti ke kanan ke kiri ya yang ini. Nah, ini. Nah, terus kemudian nih, ada yang kayak gini AA2 AK AK0. A2 AA2 AK0. Ada yang tahu AK AA2 atau AK0 itu apa? Nah, apa Pak Le? Silakan. Coba bisa dijelaskan nggak kira-kira apa gitu? Kan ada di situ tuh. Nah, jadi kalau misalkan contohnya ada di sini. Contoh pipingnya ya. Nah, nah ini BA2. BA2 ya. Terus nanti ada BA4X nih. Terus ada BA4X. Terus A2 nih. 4 NG 1205 AA2. Ini ada artinya, ada apa ya? Identitasnya lah kalau bisa dibilang. Mungkin saya kasih tahu ya. Jadi 4 itu ukuran pipanya. 4 in. NG itu natural gas. Kalau yang saya tahu ya NG. Nanti singkatannya di mana NG kok tahu natural gas Pak? Nanti ada di legend tadi itu di atas. Nah, 1205 itu sebetulnya penomoran ininya sih, itemnya. Jadi 1105, 1205 kalau di legend nggak ada. Tapi di sini udah dinamakan bahwa ini 1205 gitu. Nah, AA2 itu materialnya. Nah, dari mana tahu ini AA2 itu materialnya apa sih, Pak? Nah, tadi kita kembali ke legend, ke piping symbol. Nah, udah ketemu belum Pak Le yang AA2 itu? Nah, ini piping class. AA2 itu carbon steel materialnya. Ratingnya 150. Corrosion allow milimeter ini 1,7 mili. Jadi kalau misalkan korosi allowance-nya 1,7 milimeter. Nah, dengan pipa yang tadi yang A2, pipa A2 ini. Nah, tadi kan ada A4X. Nah, A4X itu carbon steel juga. Ratingnya 150, cuman yang membedakan ada corrosion allowance-nya 3,2. Nanti ada AK 0. Nah, tadi kan AK 0 ya. Yang sebelah sini tadi itu apa ya? AK 0 ya. Nah, ini A2 AK 0. Nah, jadi kalau ada simbol seperti ini, kalau ada simbol yang seperti ini, berarti ada dua material yang berbeda yang apa? Yang berhubungan gitu ya. Yang satunya AK 0, yang satunya A2. Nah, nanti direksinya direction arahnya itu ke atas. Nah, jadi mungkin bisa jadi ada simbol yang seperti ini yang terdapat di PNID halaman-halaman berikutnya gitu. Nah, oke, kita lanjut. Ini juga simbol-simbol. Nah, terus kemudian ini masih piping ya, masih di dalam apa? Piping simbol. Nah, kemudian fitting. Nah, fitting yang mungkin tahu ya, fitting itu apa sih Pak? Cocolok bukan ya? Bukan. Kalau di sini bukan cocolok fitting yang kayak itu. Jadi fitting itu lebih ke kayak flank, terus elbow, sambungan lah gitu ya. Terus misalkan weldolet itu fitting. Nah, ini simbolnya.
Ini simbolnya kayak gini, special reducer. Nah, reducer itu juga fitting namanya. Taper 14 derajat. Jadi kalau misalkan ini reducernya itu dengan kemiringan 14 derajat. Kurang lebih gitu. Nanti ada konsentrik, ada ensentrik. Nah, konsentrik itu kayak gimana sih, Pak? Gitu kan. Konsentrik itu kayak jadi gini, pipa yang gede, misalkan 10/8. Dia itu mengecilnya dari sisi kiri dan sisi kanan itu sama, itu konsentrik. Nah, kalau misalkan esentrik, cuma satu sisi yang apa? Yang mengecil. Yang satunya tetap lurus, yang satunya mengecil gitu. Nah, itu esentrik. Jadi reducer juga bermacam-macam, ada apa? Konsentrik, esentrik reducer. Nah, ini lebih ke pemipaan, yang lebih ke maintenance tepatnya. Tapi nggak apa-apa, ini buat pengetahuan bersama gitu. Nah, ada ended with blind flank. Nah, di sini eh ended with blind flank itu mirip di instrumen air kalau nggak salah. Di kompresor itu ada tuh yang warna, udah instrumen kan warna biru ya. Yang biru ada pakai blind flank. Itu ended flank. Ended with blind flank. Nah, itu simbolnya kemungkinan seperti ini di pin ID. Nah, fungsinya apa sih kita tahu di sini? Karena enter blank ini sebetulnya fungsinya itu ketika kita ada penambahan instrumen R, kita tahu posisinya di mana gitu. Oh, yang berpotensi untuk menambahkan pipa, ibaratnya kayak ini lah ya, mau menyambung nih Pak, ada instalasi baru, alat baru yang butuh instrumen R, butuh ended flank. Nah, dari sini bisa kelihatan, oh di situ ada instrumen R yang ditutup sama flank. Nah, nanti ketika mau dibutuhkan, flank itu dibuka, tinggal dikoneksi pakai pipa baru gitu. Nah, ada welded cup end. Nah, welded cup end ini ada yang bisa ngasih tahu di mana contohnya? Di gas, misalkan gas. Ended with blend flank. Welded cup end. Gas yang kemarin diganti. Gas yang kemarin diganti, oke. Bawah pin fan ya? Ya. Nah, ya itu. Jadi kan di bawah pin fan, kan dua gitu ya. Dua ya? Di bawah ke atas ya? Nah kan ujung-ujungnya kan ada welded cup end yang kayak tutup kiri kanannya 10 in kalau nggak salah ya, apa 12 in saya lupa. 10 in. Nah itu contohnya ya, kita apa buktikan benar nggak sih simbolnya kayak gini? Kita coba buktikan ya. Itu yang di FinFan ya. Berarti PNID-nya ini ya. Nah, ini PNID-nya. Ada nggak ya di sini ya? Oh, sini nggak kelihatan. Adanya di isometriknya, Pak. Isometrik ya. Isometrik ada. Nah, isometrik itu apa sih kan gitu ya? Ini kan PNID. Nah, tadi Mas Andian kan bilang isometrik. Isometrik sama PNID beda lagi. PNID itu kan piping and instrument diagram. Tapi kalau isometrik itu lebih detail. Jadi satu pipa ini aja dipretelin misalkan gitu. Nah, satu pipa ini aja dipretelin gitu. Itu isometrik. Nanti bisa lebih detail lagi. Misalkan ada lubang bautnya berapa biji gitu kan. Terus bautnya sendiri itu materialnya apa, panjangnya berapa, itu ada di isometrik. Tapi kalau di PNID nggak ada. Nah, nanti ini baru piping ya. Ini kan ada JSO, JSC, eh, ada macam-macam ya. Nah ini apa nih? Ini juga ada informasinya lah gitu. Nah ini tadi reducer persentrik. Ini contohnya dari 12 ke 8 yang bentuknya gitu, mengecilnya satu sama-sama gitu. Tapi ini sebetulnya ini malah harusnya eksentrik ya. Yang di XP kan? Yang di XP kan ini eksentrik, bukan konsentrik. XP 1102 liquid gas. 1101, 1102 di sweet gas, sorry, sweet gas. Jadi dia itu kan bawahnya lurus, atasnya ada ini mengecil gitu. Nah, jadi ini bisa jadi PNID ya dengan legend tadi itu berbeda gitu. Itu tidak menutup kemungkinan karena ini buatan manusia ya. Jadi kan tadi juga revisinya udah sampai 5 kali, berarti ini memang harus direvisi lagi gitu. Nah, dan yang saya tahu memang ini sebetulnya bukan S-build. S-build ya, AS build. Jadi ini lebih ke konstruksi kalau nggak salah. Jadi S-build itu
Itu yang digunakan setelah ya ibaratnya hampir mirip dengan pembangunan aslinya gitu. Tapi kalau konstruksi ada PNAD yang for contraction kan gitu ya. Nah itu bisa jadi nggak, masih belum sesuai gitu. Kalau belum jadi SBL gitu. Nah kalau apa buat konstruksi itu mungkin ada beberapa lagi yang harus direvisi gitu. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini baru baru simbol pipa ya, fitting, atau mungkin saya mau nanya sejauh tadi yang disampaikan, kira-kira memang ada yang baru tahu nggak gitu? Nggak apa-apa, nggak usah takut, karena kalau misalkan oh ternyata baru tahu, berarti sharing ini berfungsi gitu. Jadi bermanfaat gitu. Jadi bukan hanya buat refreshment, tapi ternyata memang ada hal-hal yang memang kita belum tahu gitu. Jadi mungkin saya udah tahu, teman-teman belum tahu lah itu. Tapi belum pernah baca. Hah? Gak apa-apa sih, itu lebih penting daripada udah baca tapi nggak tahu. Nah, jadi ini kita batasin sampai 2:30 ya. Sebetulnya ini nggak bakal cukup sehari sih ibaratnya gitu ya. Kalau mau bedah gitu. Kalau mau bedah PNID ini nggak bakal cukup sehari gitu. Karena waktu saya training di Kujang pun, waktu di Kujang justru malah saya nggak ada materi yang seperti ini. Jadi lebih ke nanya-nanya langsung ke senior waktu itu gitu. Waktu mulai masuk ke sini kan. Lebih nanya-nanya ke senior. Jadi waktu pertama kali dikasih, Coba dimasuki lagi aja, Pak. Tapi kayaknya besok. Dua kali ini. ya jadi waktu dulu saya itu malah yang langsung senior gitu ya dijelasinnya gitu. Nah tadi baru sampai fitting ya. Nah fitting terus nanti berlanjut ke valve. Nah valve tadi kan ada macam-macam juga simbolnya kayak gini, get valve, butterfly valve, globe valve. Karena ini sebetulnya sangat bermanfaat ketika kita mau coba cari material pada saat sering saya gunakan itu. Ketika kita cari materialnya apa Mas Vicky? Misalkan dulu ya waktu pengadaan, waktu masih di planner apalagi. Bentar saya coba cek dulu. Nah, memudahkan tapi buat meng-cross checknya memang kita lihat isometrik. Nah, kalau misalkan pengen lebih memastikan lagi kita lihat di lapangan gitu. Nah, minimal di PNID udah bisa kelihatan. Nah, ini valve. Terus, nah ini ada angel valve, ada three-way valve. Nah, three-way valve mungkin sering dengar ya. Jadi satu valve yang arahnya ada 3 gitu. Nah, di GC1000 ada itu three-way valve. Malah ada 4 port valve tuh di instrumen air, ada 4 port valve gitu. 4 port apa? For valve lah gitu ya. Nah, terus speciality, nah STR, strainer. Nah, ini 2205, 206, 207, ini simbol ini ada. Kalau ada kayak gini, oh berarti strainer. Nah, ini juga strainer mungkin bedanya apa? Ini beda ininya aja, basket strainer jenisnya. Ini contohnya di mana ya? Mungkin ada ya, saya juga lupa. Nah, ada yang tipe Y type strainer, ada tipe T strainer. Nah, tipe T ini kalau nggak salah di fire pump. Jadi dia joki itu ya, joki ya. Kalau T itu fire pump kan gini, memang kayak bentuk huruf T. Air filter, terus side glass, SG, macam-macam ya. Nah, terus SST, ini steam trap, yang kemarin sering gitu waktu TA nih, sering banget ini disinggung ya SST. Nah, ini baru piping simbol ya. Nah, terus kemudian mungkin 15 menit lagi ya. Mudah-mudahan nggak ini ya, jam-jamnya krusial nih, jam-jamnya ngantuk. Mudah-mudahan nggak ngantuk. Nah, ini misalkan ini saya ini aja ya, lebih sampel ke langsung aja ya, langsung sampel ke contohnya gitu. Folded pipe spray header. Ini kalau nggak salah ada di dalam KO drum. KO drum ya. Kita coba ya, yang simbol kayak gini. Soalnya KO drum sweet gas. Sorry apa absorber LP plus juga ada. Nah ini ya simbol yang tadi.
Nah, di absorber juga ada nih. Jadi ini menandakan atau menginformasikan bahwa di dalam absorber itu ada yang kayak gitu. Pipa, terus di bawahnya lubang-lubang. Ini masih piping ya. Nah, kemudian ini baru sini ya. Nah, ini Y, ada O. AMDA Sewer to AMDA Recovery System. Nah, ini yang di bawah absorber, di bawah suction Wokesa, ini simbolnya kayak gini. Nah, ada yang C itu berarti dia masuknya ke subtank. Kalau ininya O, ini masuknya ke pipet. Nah, nanti bisa dilihat tuh di PNID bahwa itu simbol berbeda, ada C, ada O itu masing-masing beda jalur gitu. Nah, ini saya lupa, nggak tahu ini storm water sewer nggak tahu di mana. Mungkin kalau nggak salah ini di apa? Ibaratnya yang namanya shower ya. Ah, di iWash kan ada. Kalau tidak awan itu apa? Nah, kalau nggak salah awal itu ada. Bentar. Awan itu dia. Nah, sebelum tadi apa Kang Rifki ya. Nah, ini for contraction ini kan ini ada apa ya, capnya. Nanti kalau misalkan buat S build itu beda lagi capnya. Ntar kalau awan itu ada dulu. Awan itu membedakan simbol awan, general note. Simbol awan. Ntar simbol awan itu di mana ya? Enggak, simbol awan misalkan contohnya gini nih, contohnya ya. Nah, ini awan nih. Ini kan ada yang pakai awan nih, ya kan? Nah, ini di luar auto removal. Jadi mungkin ini menandakan bahwa ada bagian yang apa ya? Yang berbeda apa yang terpisah gitu. Di satu layer ini ya, mungkin apa ya? Bentar, Koreksi. Karena itu ada detail sebenarnya. yang mana aja? Ada ketiganya kan kode nomor berapa, nah di bawah ada detail. Oh, oke, yang tadi ya. Misalkan tadi Itu nomor berapa ada nomornya. yang ini ya, Nah, dua. bawah ada. Oh, ini dua ya. Ini dua gitu ya. Nah, Oke. ada berapa gitu. Nah, dua itu tandanya dua itu apa artinya nih Jam ya? Itu di kanan tuh. Kanan ya. Di legend kalau nggak salah ya. Untuk di slide kanan. Oh, oke. Nah, ini dua. Dua. Kalau nggak salah ini nih. Revision as per market. Oh, oke. Jadi revisian kayaknya dong. Ya, Kedua itu maksudnya bisa jadi. Bisa jadi. Banyak loh. Sebenarnya yang kayak gini banyak sebenarnya di bukan hanya di Pina ini, di wiring juga ada. Misalnya ini masuk keterangan ini bukan di konstruksi bagiannya ada di bagian terlok juga kan ada ya, ada segitiga itu keterangan bahwa lihatnya keterangan apa revisi nomor berapa atau itu di luar konstruksi ini sendiri. Ya. Karena ada mungkin yang segitiga tadi nomornya dilihat satu itu apa, dua itu apa, tiga itu. Kalau nggak salah di interlock diagram juga ada kan? Kalau nggak salah. Nah, ada yang di awan ini tuh kalau nggak salah ini mah Rekin, ini mah Pertamina gitu kadang-kadang. Oke oke. Nah ini ada dua gitu ya. Nah oke. Nah, mungkin ini juga. Nah ini empat mungkin masa ini revisi keempat bisa jadi gitu kan? Iya iya. Nah oh ya oke di Legend kalau nggak salah Legend. Legend segitiga ya. Nah ini nih. Tadi kan angka segitiganya 4 as per market tanggal sekian mungkin gitu ya. As per Hasdok. Kira ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum saya lanjut ya, 10 menit lagi.
Oke, ke sini terus tadi line destination. Eh, destination. Nah, tadi kan ada ini ya. Contoh yang tadi saya sebutkan 4. Nah, misalkan gini. 14 NG 1101 BA2. Nah, ini cara ngebacanya gimana gitu. Nah, cara ngebacanya ini. Contohnya udah ada tadi. 14 in atau 12. Weh, mantap. Oke, coba PD, lanjut PD. Bentar. Dari mana-mana? Nah, tolong baca PD. 14 in atau Ah, 12. Pipana 12010 ini apa? 1201 ini apanya gitu? Eh, ininya lah ya, identitasnya lah ya. Identitas si pipa ini, nah BA2 apa? dua BA2 ini material. oh jenis material. Oke, sip. Kita lihat. Ada Ada sih. Betul. Nah, ini destination ya. Jadi yang 20 ini pipe size, ukuran pipa, SSL ini line service. Jadi kan ada NG ya, jadi natural gas. Ini SSL itu kalau nggak salah steam line. Steam line kalau nggak salah SLL ini. Nah, ini sebetulnya serial number ini 1060. Nah, material kelas itu lebih ke sini. Ini nggak ini ya, nggak pas ininya posisinya. Material kelas ini A2 ini. Nah, thickness ini insulation H40. Karena ada pipa yang isolasi. Nah, nanti ada indikasi apa? Penamaannya beda, ada yang pakai isolasi kayak pipa steam kan pakai isolasi ya. Nah, itu identitasnya beda lagi. Ada yang nggak pakai isolasi kayak pipa gas itu kan pakai isolasi. Nah, jadi ini cuma 4 kode 20 SSL 1060 A2 gitu kan. Kalau ada H40-nya itu ada isolasinya. Nah, H40 ini lihatnya dari mana? Nah, ini. H itu berarti normal heat conservation insulation. Jadi mungkin panasnya normal lah gitu. Tapi tetap diisolasi. Nah, 40-nya itu kalau nggak salah ketebalan isolasinya. Kalau nggak salah ya. Jadi H40 itu heatnya normal. Ada juga HO. HO itu jadi full heat conservation insulation. 40 itu kalau nggak salah ketebalan pipanya 40 mili, 4 cm gitu. Nah, ini hah? Ketebalan isolasinya 40 milian. Nanti ada H50 bisa jadi gitu kan. Macam-macam. Kalau pipa yang lebih kecil bisa jadi lebih kecil 20 mili misalnya gitu. Nah, insulasi tipenya ini. Nah, yang piping class tadi ya. Ini ada DK0 SS304L, ratingnya 600, torsion alloy-nya 0 gitu. Oke, ke atas. Nah, ini line service. Nah, line service tadi kan ada ya. Tadi yang Pak Edi bilang NG. Nah, kita lihat NG apa. Nah, ini. NG itu natural gas. Tadi SLL apa sih? SLL. Low pressure steam. Oh ya, steam line ya, low pressure steam. BA2 Hah? BA2 BA2 itu lebih ke ini. Kalau BA2 itu lebih ke ini, piping class. BA2 itu carbon steel ratingnya 300. Material carbon steel ratingnya 300. Jadi rating ini mungkin bisa teman-teman belum paham betul rating itu apa sih. Jadi memang pipa itu ada ratingnya. Ibaratnya ada apa ya? Kalau bisa kelasnya lah. Ada kelas menengah, ada kelas tinggi, kelas rendah gitu. Itu rating. Semakin tinggi rating, semakin gede kelasnya gitu. Semakin kuat, semakin tebal. Nah, terus juga rating ini kok Pak cuma 100 kelipatan 150 kok nggak dapat 150 gitu. Nah, jadi memang atau mungkin bisa jadi ada nggak kelas 1000, kelas 900 gitu ya. Nah, jadi memang kalau khusus buat rating itu lebih mungkin materinya beda lagi ya nanti. Itu ada ANSI namanya, Association apa sih dari Amerika lah pokoknya. Standar ANSI. Standar ANSI ANSI itu jadi saya lupa singkatannya apa. Cuman ini standarnya Amerika gitu.
Jadi buat menyeragamkan kelas pipa itu ada standarnya gitu. Nah ya, terus kembali lagi ke sini, line service, terus ada observation. Nah, observation itu mungkin ya, ini lebih ke instrumen kalau nggak salah. Jadi I to P, ada P to I, I per P itu jadi arus menjadi pneumatic converter itu lebih ke instrumen lah. Kalau nggak salah ini lebih ke instrumentasi. Ada yang sebaliknya dari pneumatik dari udara menjadi arus gitu. Ini converter terus FC, FL, file close, file lock, file open, FO. Nah, tapi ini simbol ini terdapat di PNID ininya ya, di PNID ya setiap ininya, equipmentnya gitu. Nah, oke itu terus mungkin ini ya informasi lah ya. Tadi yang ini mungkin ini juga sebetulnya informasi ini apa dibutuhkan ini. Misalkan pembuatnya siapa, terus nama titelnya apa gitu. Kalau misalkan kita mau nyari 103, 102, ini bisa dilihat di sini gitu. Kalau di PNID berikutnya. Oke, nah terus kemudian untuk berikutnya, nah ini ada inline instrument element, instrument function symbol. Nah ini lebih ke instrumen. Ada equipment tool, ada general note. Jadi kan PNID itu piping and instrumentation diagram. Jadi memang pipa dan instrumentasi ini lebih ke situ gitu arahnya. Nah ini globe valve globe control valve ini semuanya kayak gini gitu. Jadi nanti mungkin bisa jadi kalau misalkan teman-teman misalkan pada saat interview atau misalkan pada saat seminar, mungkin kalau memang udah paham ini kan sebenarnya standarnya hampir sama ya. Semua industri simbolnya saya rasa sih sama gitu. Jadi kalau misalkan diaplikasikan di tempat lain juga, kalau misalkan udah hafal seperti ini, udah tahu oh berarti itu buttermilk valve, globe valve, misalkan gate valve, simbol-simbolnya kayak gini sama gitu. Oke, terus ini control valve, actuator, flow element, ya ini ada FE. FE itu orifice. FE ya, singkatan itu. Pak kok FE jadi orifice kok jadi FE? Misalkan kalau temperatur transmitter kan TT, pressure gauge PG. Ini kok orifice malah FE? Ya memang dari sananya. Jadi kenapa nggak O aja Pak? Memang dari sananya FE. Oke, nah terus untuk selanjutnya ini PG, terus PG, Pak? Anus, mana? Oh ini dual or duplex thermocouple. Nah ini lebih ke instrumen juga sih. Di cabang-cabang tapi mau lah ya. Jadi ini lebih ke thermocouple PD. Jadi ada dua. Ini koreksi kalau saya salah ya. Jadi ada temperatur indikasinya, ada ini apa sih transmitternya kalau nggak salah. Nyadolnya. Kalau dual or duplex thermocouple itu kayak gimana? Kalau saya lihat simbolnya ini TI ini, temperatur indikasi. Jadi ada thermocouple yang di lapangannya ada indikasinya dan juga ada transmitternya ke DCS, kemungkinan gitu. Karena kan ada temperatur elemennya aja gitu. Jadi elemennya aja nih, belum sampai transmitternya gitu. Nah, ini ada TW, ini thermowell-nya aja. Thermowell itu sumur ya, apa kondom. Kondomnya ya. Jadi gini, mungkin belum kebayang. Jadi si thermowell ini temperatur transmitter itu dia instalasinya itu ada well-nya, ada sumurnya gitu. Jadi ketika kita mau ganti sensornya atau thermocouple-nya, ketika kita lepas tanpa harus men-shutdown-kan pabrik. Jadi si gas atau aliran itu masih aja ngalir karena memang ada sumurnya, ada ininya ya, nggak ada spidol ya, ada rumahnya, itu thermowell. Nah jadi ketika misalkan sensornya mau diganti rusak, itu tinggal lepas sensornya aja gitu. Karena beda sama karena kenapa bisa seperti itu? Karena ini temperatur sifatnya beda sama pressure gauge.
Parasegit itu nggak ada sumurnya, karena kalau misalnya pakai sumur gimana cara mau ngecek tekanannya gitu. Kalau parasegit memang aktual, harus harus si liquid atau si gas yang memang dicek langsung gitu. Tapi kalau misalkan thermowell ini spesial, dia punya sumur, punya rumahnya. Karena dia cuma ngecek temperatur, artinya si rumahnya itu kan nanti kan panas juga. Nah, jadi ibaratnya udah mewakili lah temperatur yang ada di dalam medianya itu gitu. Itu thermowell. Jadi kesimpulannya, jadi justru dunia industri ya mungkin yang minimal di kita aja dulu di contoh removal sebetulnya banyak apa ya pengetahuan yang mungkin belum kita ketahui gitu. Jadi mungkin ya kayak misalkan punten kayak Pak Edi, kayak Ali yang memang bukan nggak langsung terjun di lapangan gitu ya. Tapi ini sebetulnya yang mungkin bisa bermanfaat gitu. Jadi oh kayak gitu ya ternyata gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan berkepanjangan seterusnya gitu. Jadi saya harap sih sharing ini ya bukan hanya dari saya dan bukan hanya materi ini aja. Jadi nanti kita coba bahas semua. Jadi harapannya kita sama gitu, pengetahuannya sama gitu. Ya walaupun mungkin secara kewajiban tugas kita masing-masing kan ada yang beda gitu. Nah nggak apa-apa nanti misalkan Pak Edi mau sharing tentang warehouse gitu ya. Cara penyimpanan yang baik atau seperti apa gitu. Nanti kan kita baru tahu tuh. Misalkan Ali misalkan sebagai security gimana sih idealnya gitu kan. Misalkan Anono di lapangan bisa cerita apa gitu. Nah, jadi harapannya ke depannya bisa kita sharing yang lebih ini lagi lah, lebih banyak lagi gitu. Boleh. Nah, karena waktu sudah menunjukkan 2:30 dan mungkin mau siap-siap ini ya perusahaan, mungkin saya cukupkan dulu sampai sini.